Kita masuk ke modul 3 ya. Nah, kalau di sini, kalau tadi kan kita bicara tentang agak teknis ya, meskipun nggak teknis-teknis banget juga. Kalau di sini kita bicara tentang meng-assess kebutuhan cloud di perusahaan, begitu. Jadi, ketika misalkan ada perusahaan ya, perusahaan kita atau perusahaan orang lain ya, yang membutuhkan cloud, sebelum kita, "Oke, sewa deh cloud," pakai cloud apa gitu ya, kita mesti assess dulu nih, bagusnya gitu, di-assess dulu. Kebutuhannya apa, terus solusi yang paling pas apa, terus pemilihan vendornya, apa dan bagaimana, kayak gitu ya. Karena, cloud ini sendiri meskipun katanya murah dibanding beli hardware ya, tapi nggak murah-murah banget juga gitu ya, mesti bayar juga, dan biayanya itu berjalan terus setiap bulan, seperti itu. Jadi kalau kita nggak akses dulu kebutuhannya kemudian kita, asal asal ini aja, asal subscribe dengan ukuran yang gede gitu misalkan, padahal kebutuhannya kecil gitu ya, atau kita subscribe, dia nggak butuh itu kita subscribe yang lain gitu ya. Ya ada cost-nya ya pasti ya, seperti itu. Ya di modul 3 ini kita akan bahas, ini ya kurang lebih ya, intinya sih tentang, assessment, cloud assessment, atau meng-assess kebutuhan cloud buat bisnis. Kita akan lihat bagaimana meng-gather itu mengumpulkan requirements yang saat ini atau yang masa datang ya, seperti itu. Kemudian kita lihat, bagaimana membuat atau melakukan baselines ya. Baseline ini kayak apa ya, acuan ya, sebelum kita, eee, mengadakan hardware baru atau cloud baru kan kita bandingin dulu dengan yang sekarang ya. Kalau yang sekarangnya begini, ekspektasinya kan nanti pakai cloud lebih baik ya. Kita butuh acuan yang lamanya gitu, yang existing-nya. Terus kita lakukan feasibility study ya. Feasibility ini, analisa kelayakan, apakah layak nggak kita pakai cloud. Kemudian kita lakukan gap analysis, seperti itu. Kemudian kita buat reporting ya, karena kan ini semua, apa ya, kayak analisis, collection of data gitu kan. Terus kita bikin reporting-nya kan, mesti kita sampaikan kadang-kadang ya reporting ini ke decision maker-nya atau mungkin kita sendiri, tapi kita, eee, apa ya, kita combine gitu ya, jadi bentuk report. Kemudian kita lihat bagaimana melakukan benchmarking, bikin dokumentasi dan diagram gitu ya, kemudian juga, eee, mengenal istilahnya identity access management nih, ini agak nggak begitu intuitif ya, dari namanya identity access management itu apa sih gitu ya. Tapi ini pasti dipakai di semua cloud gitu ya, jadi kita akan bahas ini. Kemudian, kita lihat juga tentang aplikasi cloud native ya, seperti itu, data analytics. Nah, jadi prinsipnya sih goalnya sebenarnya cuman, ini ya, kita bahas tentang mengakses kebutuhan cloud, tapi bisa jadi di bisnis itu ya kebutuhannya antara ini semua nih, ya. Bisa jadi untuk cloud native, data analytics, digital marketing, atau, emerging teknologi itu kayak IoT gitu ya, AI, machine learning, itu yang baru-baru tuh, emerging ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi di modul ini kita akan lihat, bagaimana melakukan cloud assessment ya, untuk menentukan apakah bisnis kita, perusahaan kita benar-benar atau betul-betul butuh layanan cloud ya, seperti itu. Atau jangan-jangan enggak, ya nggak perlu sampai ke nggak perlu layanan cloud gitu, bisa ada solusi yang lain ya. Apakah solusinya cukup on premise gitu ya, atau, kadang-kadang ya nggak dua-duanya gitu ya, karena memang nggak butuh itu dua-duanya. Jadi kita kita lihat di sini. Dan, penting bagi kita juga ya, assessment ini nggak bisa dilakukan cuma sekali ya, di awal banget ini cuma untuk memutuskan kita pakai cloud atau enggak. Tapi assessment ini juga perlu dilakukan secara periodik ya, untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan yang lain, atau jangan-jangan kebutuhan itu sudah nggak ada lagi. Jadi kalau udah nggak ada kan kita bisa dismantle tuh cloud-nya ya, kayak kayak tadi tuh. Saya, sekali bikin instance, compute engine kena berapa tadi, $7 ya. Kalau ternyata saya udah nggak butuh, saya nggak assessment ya, saya nggak tahu itu nggak dipakai lagi gitu kan, dan tapi billing-nya jalan terus, $7 itu ya, berbulan-bulan jalan terus. Seperti itu kalau $7. Kadang-kadang nggak kecil juga ya, ada kayak kalau perhatiin kayak Tokopedia ya di cloud, itu bisa miliaran ya, miliaran sebulan gitu bayarnya tuh. Kalau kayak misalnya dulu saya kerja di mana, di Lotte Group ya, di ya Lotte Group, Salim Group gitu, e-commerce-nya, itu, cloud ya pakai AWS itu bayarnya bisa, eee, berapa kemarin tuh ya, 500 juta per bulan ya, bayangin ya itu, gede banget. Memang karena kebutuhannya gede, itu 500 juta per bulan.
Di perusahaan terakhir startup itu, cloud itu bisa bayar sampai $5.000. Berapa tuh? 50 juta ya, sampai 70 juta kayak gitu per bulan tuh. Nah, jadi kadang-kadang bisnis juga mesti perhatiin, apakah ya meskipun kadang-kadang, oh ini cloud, gampang nih tinggal provision-nya nggak perlu pengadaan segala macam. Jadi ya udah, ini deh coba subscribe ini, mau bikin ini, mau bikin macam-macam gitu ya, semuanya pakai cloud. At the end billing-nya jadi gede tuh. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu kan, seperti itu. Jadi penting untuk lakukan cloud assessment dulu. Oke. Dan kita bandingkan cloud dengan on-premise ya. On-premise itu kita punya perangkat keras sendiri, ya. Kalau cloud ini kan kita nggak punya perangkat keras, kita sewa aja. Mana sih yang lebih mahal gitu ya, cloud ataukah on-premise? Oke, ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Atau ada yang punya, ide atau punya, eee punya apa ya, mungkin punya pengetahuan atau apa kayak gitu? Lebih mahal mana tuh tebak aja deh, lebih mahal pakai cloud atau on-premise? Ada yang bisa jawab nggak nih? On-premise itu kita beli server, yang kedua nggak beli server, kita nyewa di cloud aja. Cloud mahal, Kak. Cloud mahal. Oh, Pak Yudi ya? Iya, gimana Pak, alasannya apa Pak? Mungkin Pak. Ya harus ada perbandingan karena kalau cloud kan kita harus bayar terus-menerus, Pak. Kalau on-premise kan kita hanya bayar sekali untuk device-nya, tinggal biaya operasional. Iya. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain? Monggo. Mungkin kebutuhan kali ya, Pak. Oke, gimana Bu Lia? Lebih mahal atau lebih murah kira-kira menurut Bu Lia? Yang cloud dibanding on-premise? Atau mungkin ada ini, pemikiran lain? Nggak apa-apa sih, ini kita ini ya, coba assess gitu, seperti itu. Sebenarnya pakai cloud ini lebih menguntungkan atau enggak gitu kan? Mungkin tergantung kebutuhannya kali ya. Ya. Dari contoh tadi yang sekas yang Bapak kasih gambaran, mungkin berdasarkan kebutuhan juga, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Terus kebutuhan yang harus kita rapikan dulu ya, harus kita assess dulu kebutuhannya apa, baru bisa kita menentukan itu bisa lebih mahal cloud atau on-premise. Tergantung tujuan akhirnya. Iya, iya. Iya, jawaban Bu Lia benar ya, tapi saya mau tambahin gini. Jadi, apakah cloud atau ke on-premise itu, mana yang lebih murah atau lebih mahal? Jadi, pertama tergantung ya, kita tergantung. Contoh gini, eee, kalau kita, bikin sistem yang kecil gitu ya, kecil, saya mau bikin website deh buat web saya gitu ya, kecil kan, kecil banget kan, saya butuh, komputer paling, memori 2 giga gitu ya, seperti itu. Ya 2 giga cukup, atau hard disk juga, nggak usah gede-gede banget, 500 giga juga udah kegedean gitu kan, seperti itu. Dan, bayangkan kalau saya mau buat begitu, saya beli server dulu ya, seperti itu. Server kan belinya juga nggak bisa minim 500 giga doang kan, gitu kan. Kita beli satu server yang mungkin, cukup, powerful ya untuk antisipasi ke depan ya, jangan-jangan nanti demand-nya naik gitu kan. Jadi kita lakukan sizing dulu kan yang agak gede ya, jangan sampai nanti mentok, kalau mentok kan jadi susah gitu kan. Terus kita, taruh di data center gitu ya, seperti seperti itu. Kemudian data center kan bayar juga ya, co-location-nya dan segala macamnya, perangkat kerasnya gitu ya. Nah, kalau konteks yang kecil kayak gitu, akan lebih murah pakai cloud ya. Cloud saya cukup langganan yang 50.000 gitu, seperti itu. Kayak tadi yang $3 tadi ya, yang tadi sama-sama $7 lah. Itu udah semua-muanya gitu ya, udah semua-mua, servernya gitu ya, udah, termasuk storage-nya gitu-gitu kan. Jadi bisa lebih murah gitu. Nah, tapi ada titik tipping point-nya nih. Jadi, ketika nanti makin gede kebutuhannya ya, makin banyak, makin gede maksudnya makin gede needs-nya, misalnya, oh ternyata penggunanya jadi tadinya sedikit jadi jutaan gitu, seperti itu. Kayak selevel Tokopedia gitu ya, udah banyak banget kan penggunanya ya. Itu akan jauh lebih murah pakai on-premise dibandingkan cloud gitu. Jadi ada persilangan gitu ya. Level tertentu, dia masih lebih murah, tapi udah size tertentu, tiba-tiba jadi lebih mahal dibanding on-premise, gitu. Nah, jadi biasanya
kita lakukan ini dulu, kayak bilang perbandingan dulu kan, kebutuhannya apa kita identify, oke kita lihat, oh kayaknya ini sih pakai cloud aja dah, lebih cepat gitu ya, harganya sekian, kita udah duga. Kalau saya beli server, speknya ini, perangkatnya ini, mesti taruh di sini, ISP-nya segini gitu ya misalkan ya, harganya sekian, dapat perbandingan gitu kan. Oh ternyata kalau yang requirement-nya begini jadi lebih mahal pakai on premise, cloud lebih murah. Kalau on premise butuh 1 bulan untuk jadi gitu ya, karena masih pengadaan, kalau cloud mungkin hitungan hari udah bisa naik gitu, seperti itu. Nah, tapi ada juga kalau misalnya kebutuhannya gede banget kayak Tokopedia gitu ya, kita pasang ke cloud tuh bisa mahal banget ya, kayak Tokopedia tadi saya bilang berapa, bisa miliaran per bulan ya kan. Kalau dia beli on premise 1 miliar tuh udah beli sekali gitu ya untuk selama-lamanya kali ya, sampai nanti servernya udah obsolete banget gitu kan. Udah obsolete banget, udah nggak ini lagi gitu, udah nggak bisa dipakai lagi gitu, seperti itu. Jadi ada titik-titik seperti itu tuh. Nah, jadi, praktisnya gimana, biasanya, awal-awal ya, awal-awal itu kita pakai kalau misalnya ini kita baru project kecil ya, baru mau coba bangun sistem dari kecil size-nya. Kita ke cloud dulu lebih cepat gitu ya, daripada kita beli hardware, tiba-tiba hardware-nya nggak kepakai semua, lebih mahal kan. Kita mulai dari cloud, udah jadi gitu ya, nanti udah kelihatan demand-nya, peningkatannya seperti apa, kita harus persiapkan nih, satu titik ini akan lebih mahal cloud, ya udah kita coba on premise deh gitu ya, on premise kita siapin, dan kita harus antisipasi migrasi ke sini gitu. Jadi sebelum nanti ini jadi lebih mahal dibanding on premise, kita udah siapin on premise-nya, kita pindahin ke on premise. Nah berikutnya, ya udah gitu kan, karena gede, on premise bisa bisa lebih murah dibanding cloud. Nah jadi, bisa seperti itu ya. Karena bayangin deh gini, waktu saya di Ilote ya, dulu bayar per bulan tuh 500 juta ya, itu pakai AWS ya, seperti itu. 500 juta kalau beli server bisa kan, ya kan? Udah lumayan banget kan, seperti itu kan, dan kalau beli server gedenya sekali kan. Paling nanti 5 tahun sekali lah saya upgrade atau berapa tahun sekali gitu ya, 500 juta lagi, nggak tiap bulan bayarnya kan, mungkin 500 juta, mungkin, ya 2 tahun sekali gitu ya, nggak tiap bulan gitu kan, seperti itu. Jadi bisa bisa lebih murah on premise gitu. Nah, tapi kalau untuk di awal-awal yang size-nya kecil ya, akan lebih murah pakai cloud computing gitu. Tapi kita harus antisipasi, satu titik udah lumayan gede, akan lebih murah ke on premise gitu. Nah, problemnya adalah kalau kita pakai cloud, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati di awal ya, kita kena vendor lock tuh. Udah pakai teknologi AWS ya, kita pakai teknologi AWS yang cuman ada di AWS. Mau pindahin ke on premise-nya jadi susah gitu, karena nggak ada di on premise teknologi itu kan, udah asik di situ. Nah, itu hati-hati. Nah, ketika itu terjadi, kita jadi ngeri tuh orang IT-nya, "Wah, kalau saya migrasi nanti malah nggak jalan," gitu kan, "mendingan nggak usah migrasi, biarin aja di AWS," gitu kan. Nah, seperti itu tuh. Oke, jadi, penting kita lakukan assessment ya sebelum pengadaan cloud. Nah, assessment-nya itu apa yang harus kita lakukan, step-nya begini, ya, yang pertama ini gambar ini ya, kita gali requirements-nya dari bisnis ya, dari tim IT ya, dari key stakeholder, stakeholder-nya orang yang, punya kepentingan ya di cloud ini, kita gali semua requirements-nya, kemudian, kemudian kita nanti assess gitu, kebutuhan ini ya, kita assess apakah misalkan feasible atau enggak, kita lakukan feasibility di sini ya, kayak technical feasibility secara teknis dan commercial feasibilities ya, secara bisnis gitu-gitu ya. Terus nanti kita di sini juga dalam assessment kita lakukan gap analysis, antara infrastruktur yang ada sekarang dibandingkan kebutuhan tuh ada gap nggak gitu kan. Kalau ada gap, kemudian kita coba, desain ya, oh kira-kira gap-nya ini bisa disolusikan dengan gini nih gitu kan desainnya ya, di cloud, seperti itu. Terus kita hitung-hitung nanti ya, nanti di mana, mmm, di sini sih sebenarnya di assessment ya, keputusannya ya, di sini diputusin, oh ini kayaknya, feasible nih, kita go dengan cloud. Nah di sini baru nanti kita desain ya, kira-kira seperti ini arsitektur desainnya, udah didesain, kemudian di-provision di cloud, di AWS tuh dibikin tuh semua tuh, servernya berapa, database-nya berapa, gitu-gitu ya, didesain, di-provision, kemudian kita migration. Migration-nya, ini bicara kalau kita sudah punya on-premise server ya, datanya kan mesti pindah ke cloud ya. Nah, di sini ada migration, ini yang paling ditakutin orang IT tuh di sini nih. Ya karena, migration ini, beresiko ya, migrasi itu nggak selalu mulus ya, kalau nggak proper bisa malah nggak jalan tuh semua, jadi problem ya. Kalau migration sudah selesai, berhasil masuk ke operation management, jadi kayak operation ya, IT operation, jadi maintain servernya, maintain, IT-nya, kayak gitu-gitu,
biar jalannya smooth gitu, kalau ada problem, insiden bisa segera di-resolve. Seperti itu ya. Nah, jadi, step-nya begini, kemudian kita lihat satu-satu ya. Nah, yang pertama itu, tadi kan gathering, requirements ya, yang dimaksud itu gathering requirements apa sih? Ada 2. Kita kumpulkan kebutuhan atau requirements yang sekarang dan yang masa datang. Kenapa gitu ya? Yang sekarang ini yang jangka pendek ya, kebutuhannya kenapa sih mau pindah ke cloud gitu ya, atau ada kebutuhan apa sih di perusahaan sehingga ada wacana pindah pakai cloud gitu kan. Kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan yang panjang. Panjang ini misalkan kayak, berapa tahun mendatang ya, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun gitu ya. Mengapa? Karena, feature requirements-nya menentukan juga kita perlu pakai cloud atau enggak gitu. Ya kan kalau ternyata, oh dia sekarang begini 5 tahun ke depan juga sama aja begitu, nggak ada perkembangan-perkembangan ya, nggak butuh scalability yang gimana-gimana, mungkin ya satu server aja nggak perlu cloud juga gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau dia ada growth terus, growth, pas titik kan kalau hardware kan mentok kan, mesti pengadaan lagi, hardware lagi kan gitu kan, seperti itu. Bisa jadi decision-nya ya, bisa jadi ya, ke cloud, tapi nggak cuma itu aja ya, nanti kan ada juga kayak technical feasibility, financial feasibility, dan terus kita lihat juga perbandingan dengan on-premise lebih murah atau lebih mahal, kayak gitu-gitu. Nah, yang pertama, dalam requirements gathering ini, kita harus identify stakeholder yang punya kepentingan terhadap cloud ini ya. Jadi kan kita kan mau gali requirement kan kita mesti tahu kita galinya ke siapa gitu kan. Ini mau bikin apa sih gitu kan. Bisa jadi ini kebutuhan IT, orang IT internal sendiri gitu ya, atau bisa jadi kebutuhan dari fungsional yang lain ya, begitu ya. Fungsional lain misalnya gini, kalau di e-commerce itu kan, orang marketing bilang, "Saya mau campaign, 3 bulan lagi, ini campaign-nya gede," gitu ya, seperti itu. "Saya mau jual produk A, B, C, D, E, perkiraan saya dari campaign ini bisa ngasilin visitor sekian," kayak gitu kan. Nah, dari situ kan kelihatan tuh, orang marketing, stakeholder kita gitu kan. Atau kadang-kadang nggak cukup marketing, ada lagi CEO-nya juga punya kepentingan juga gitu kan, dia dia bilang, mungkin, saya, dari sisi bisnis ada partnership dengan siapa gitu ya, saya mau nanti cloud-nya pakai itu, bisa jadi gitu kan, diarahin begitu, maunya pakainya Google, maunya pakai AWS gitu, bisa jadi begitu kan, ada partnership di grupnya, bisa jadi seperti itu. Nah, kepentingan yang lain mungkin ada orang di IT sendiri ya, orang IT juga mikir, "Wah, kalau pakai teknologi itu kayaknya kurang support tuh," gitu kan. Ali Cloud kayaknya meskipun murah, misalkan dia nggak ada fitur apa gitu ya, yang dibutuhin untuk ini. Paling kemungkinannya kalau nggak Google, AWS. Nah, jadi kayak gitu, semua stakeholder-nya kita kita identify, dan kemudian nanti requirements-nya kita gali di situ ya, kita collect dulu lah, seperti itu. Dan kemudian ya dalam requirements kan kalau, key stakeholder-nya udah ada, kita tanya ya, kita interview gitu ya. Kebutuhannya jangka pendek, jangka panjangnya apa, kayak gitu. Setelah itu kita collect ya, kita kumpulkan, dan kita bangun baseline juga. Jadi gini, baseline-nya ini maksudnya kalau perusahaan udah jalan biasanya udah ada IT ya, udah ada server ya on premise gitu kan. Kita, bikin baseline dulu acuan. Oh, kalau server yang sekarang bisa ngelayanin begini gitu, performance-nya begini. Jadi itu nanti, misalkan, web server kita pakai on premise nih, dia bisa ngelayanin, concurrency-nya mungkin 100 user per 1 saat gitu ya, seperti itu. Contoh gitu kan. Kalau kita pakai cloud, kita kan mau lebih baik kan ya, jangan sampai nanti pakai cloud malah tadinya 100 jadi 50 kan, seperti itu. Jadi kita bikin acuannya dulu biasanya, oh di biasanya current-nya begini, nanti, harusnya pada saat kita cloud, kita tes lagi lebih baik dari yang sekarang. Nah, kita bangun baseline-nya dulu di sini ya. Kita bandingkan dengan yang existing. Existing bisa jadi cloud, bisa jadi on premise ya, yang existing lah, seperti itu maksudnya. Dan kemudian, kita lakukan analisa kelayakan di sini kan, kelayakan. Jadi, kita lihat nih requirements-nya ya, misalkan, benefit-nya buat bisnis apa gitu kan. Apa untuk bisa jadi, untuk efisiensi ya, apa jadi untuk menghasilkan revenue baru gitu ya, ataukah, sekedar mempermudah maintenance-nya, membuat sistem lebih stabil, itu kan, manfaat-manfaat ya. Tapi kan ada juga, eee, aspek lain yang mesti dibayar ya. Ada apa nih, biaya cloud-nya ya, biaya migrasinya ke cloud gitu kan, terus resiko-resiko yang mungkin ada kalau ke cloud, seperti itu. Nah, dan juga apakah kita ada orang yang mampu melakukan migrasi gitu ya. Jadi percuma kalau kita subscribe cloud, terus, kita mau pindahin tapi nggak ada orang yang ahli kan di perusahaan untuk migrasiin itu kan, seperti itu. Jadi nanti di sini dianalisa, untuk,
feasible nggak gitu ya kalau kita pindah ke cloud secara teknis. Secara people gimana? Oke, terus ngatasinnya gimana misalkan, oh secara people orangnya nggak ada, oke rekrut orang dulu deh, atau kita sewa konsultan deh gitu ya, atau oh ada orang yang ahli di tim kita, bisa nih dibangun tim kayak gitu kan. Dan berikutnya, setelah bangun feasibility tadi ya, layak atau nggak layak, seperti itu untuk, pindah ke cloud. Nah, kemudian kita lakukan gap analysis, seperti itu ya. Oke, gap analysis, antara apa dan apa nih? Gap ini kan berarti antara needs, kebutuhan, dengan existing ya. Kan kita udah bikin baseline tadi kan. Yang existing kita dapat nih on premise-nya seperti apa, informasi begini. Terus kita udah dapat juga, requirements, feature sama jangka pendeknya, jangka panjang, jangka pendeknya. Kita lakukan, gap analysis ya di sini ya. Di sini juga ada feasibility tadi kan udah kelihatan juga ya, feasible nggak feasible-nya ada jadi gap juga, kita lakukan gap analysis. Terus yang gap-nya itu kita coba, bangun solusinya ya. Bangun solusinya di mana, ya salah satunya, kita bangun di ini ya, kita bikin dokumentasinya ya dari semua ini, analisisnya, kemudian juga kita bangun diagramnya. Diagram ini kan kalau bicara, network ya, cloud itu kan, isinya kan komponen-komponen, apa ya, kayak perangkat keras sih, meskipun nggak keras lagi ya, udah kayak virtual server kayak gitu kan, virtual storage kayak gitu. Kita perlu bangun, diagram gitu ya, untuk menjelaskan, "Ini solusinya begini loh," gitu kan. Dan itu nanti akan diimplementasi oleh tim arsitek sama tim apa, infranya, seperti itu. Ya, ini kalau bicara key stakeholder tuh, iya ini ya tadi ya, kita sedikit, balik lagi di sini. Jadi intinya semua individu yang memang punya kepentingan untuk project, cloud itu ya, seperti itu ya. Itu bisa jadi orang IT, bisa jadi bukan orang IT. Dan kenapa, perlu kita identify, karena kita butuh gathering, dapetin info dari mereka ya, seperti itu. Karena bisa jadi ada pekerjaan atau hal yang terkait cloud ini yang mungkin impact ke mereka gitu, secara positif ataupun secara negatif. Ini contohnya begini ya, ini, stakeholder-nya CEO, CFO, CIO, CTO, CISO ya, atau manajer ya, supervisor dan sebagainya, gitu. Dan, tergantung ini apa ya, projeknya apa, kadang-kadang departemen tertentu, terkait misalnya marketing tadi ya, untuk bangun sistem marketing, atau finance, misalnya dia mau bikin, aplikasi Oracle Finance, seperti apa, financial kayak, ERP gitu ya, untuk dipakai oleh tim finance, tapi pengennya di cloud gitu ya, seperti itu. Nah jadi, dia pasti harus dilibatkan, jadi kita mesti tentukan juga single point of contact-nya untuk memudahkan gitu ya. Jadi kita nggak mesti, tunjuk satu-satu orangnya itu, tapi ada single point of contact di masing-masing departemen tuh. Jadi komunikasinya cukup satu orang itu aja. Itu jadi key stakeholder kita. Oke, setelah kita identify stakeholder, berikutnya apa tadi? Kita, interview ya, asking the right question, seperti itu. Oke, jadi yang kita tanyain itu apa sih di sini ya? Ya kita tanyain kebutuhannya apa, jangka pendek, jangka panjangnya ya. Dalam dalam pertanyaan itu kita tanyain, aspek-aspek kayak gini nih, yang kita coba gali ya. Ini kebutuhan scalability-nya gimana, berapa banyak sih user-nya mungkin dalam nanti pada saat live, sebulan lagi berapa pertambahannya, 2 bulan lagi berapa gitu, 3 bulan lagi berapa, atau setahun berapa, ada nggak proyeksinya gitu kan. Karena itu menentukan nanti arsitektur server kita kan, kayak gitu-gitu. Kemudian pengennya performance-nya gimana gitu ya, jangan sampai nanti kan dikomplain ya, misalkan, dia pengennya, ketika user akses ini responnya harus 10 detik kayak gitu. Itu beda konfigurasinya sama misalnya ketika diakses maunya 1 detik harus sudah respon gitu ya, pasti beda tuh komponen-komponen di cloud-nya yang harus kita siapkan, seperti itu ya. Terus ada nggak, kadang-kadang ada konsiderasi masalah cost gitu ya, "Oh budget saya cuma sekian tiap bulannya," gitu. Jadi pastiin nanti, bayar cloud-nya tiap bulan sekian, seperti itu. Dan kemudian, kita juga identify requirement jangka panjang ya, di sini seperti 3 atau 5 tahun ya, seperti itu, 3 atau 5 tahun mendatang kebutuhannya seperti apa. Nah, ini menentukan juga kenapa, karena, pemilihan kayak tadi compute engine, arsitektur, kalau compute engine mungkin bisa diganti ya nanti ya, di sepanjang jalan bisa di-upgrade. Tapi kalau arsitektur tuh nggak semudah ganti gitu ya, kalau sekali udah ke setup gitu, tiba-tiba wah, arsitektur begini mentok nih gitu kan, meskipun cloud juga. Repot nanti ngerubah itu semua, bisa jadi migrasi baru gitu ya, seperti itu. Jadi kita identify seperti itu, jangka panjangnya akan segede apa, kebutuhannya bagaimana, sehingga kita bisa pertimbangkan
arsitektur nanti yang, memungkinkan untuk support kebutuhan 5 tahun lagi ya, seperti itu. Dan untuk, melakukan ini sebenarnya kita bisa pakai gini ya, kalau misalnya kita pakai AWS gitu kan, kalau di Comtil kan kita nggak ada vendor spesifik ya, tapi, misalkan kalau kita pakai AWS atau Google Cloud, mereka tuh menyediain framework kayak gitu, yang kita tinggal ikutin. Kadang-kadang dibantu oleh ini juga, dibantu oleh mereka ada konsultan gitu sih, yang bantu kita ya, tanya kebutuhan kita apa gitu ya. Jadi kita nggak jalan sendiri, terus dia akan, jadi advisor kita, ngasih tahu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, kayak gitu-gitu. Dan nyediain framework untuk kita pakai kayak gini ya, AWS ada, namanya Chef framework ini, Microsoft ada sendiri, Google ada sendiri gitu. Jadi kita tinggal ikutin ini, untuk mengakses apakah bisnis kita, perlu ke cloud nggak, kalau ke cloud apa aja, berapa besarnya kayak gitu, atau apa aja yang dipilih gitu ya. Itu, ada framework-nya begini. Jadi nanti bisa bisa dicari ya AWS Cloud Framework kalau ke AWS, kalau ke Google pakai Google Cloud Framework, Cloud Adoption Framework gitu ya, Microsoft juga ada sendiri. Oke, next-nya tadi apa, kan kita sudah, identify stakeholder ya, menanyakan pertanyaan yang tepat, kemudian juga kita bangun baseline ya. Nah, baseline ini, gunanya apa? Nah, tadi kan kita kan ke cloud itu kan, ini ya, untuk memenuhi kebutuhan bisnis ya, seperti itu. Tapi untuk kondisi sekarang kan kita masih tahu dulu ya, kondisi sekarang tuh gimana gitu. Jadi, pada saat nanti kita implementasi cloud, kita bisa tahu itu jadi lebih baik atau lebih enggak gitu ya, lebih enggak baik gitu kan. Nah, untuk itu kita butuh acuan yang disebut dengan baseline gitu. Nah, karena cloud ini kan bicara infrastruktur, baseline yang kita ambil juga baseline terkait infrastruktur, performance data dari infrastruktur on premise kita gitu ya. Misalkan, apa ya, kayak di sini penggunaan CPU, RAM gitu ya, kayak gitu. Kecepatan throughput jaringannya, penggunaan, storage-nya berapa besar gitu ya. Kemudian juga performance-nya, seberapa cepat dia ngerespon dan sebagainya gitu, itu kita catat semua sebagai baseline. Sehingga nanti kalau kita implementasi cloud, kita bisa uji, oh cloud kita better nih dibandingkan on premise gitu ya. Kalau enggak ya kita perbaiki ya, seperti itu. Nah, untuk dapetin baselines-nya itu biasanya gimana ya, biasanya secara manual gitu ya, secara manual ya kita catat ya, kita catat manual kan mencari CPU, RAM ini kan bisa kan kita kita lihat ya, oh, CPU-nya sekian, RAM-nya sekian gitu kan penggunaannya. Tapi itu, kurang akurat. Nih akuratnya itu kita ngujinya nggak sekali ya, tapi berkali-kali, beberapa kali. Nah, dulu waktu saya lakukan kayak di Indosat gitu ya, saya ngerekamnya itu rutin gitu ya, berapa menit sekali gitu. Sampai, kita dapat satu cycle gitu ya misalkan, kan ada kalanya, sistem itu dipakai pada saat normal, jarang dipakai, ada peak gitu ya, jam-jam tertentu peak gitu kan. Nah, kita mau dapetin semua data itu. Nah, tapi kan, collect data ini kalau manual ya lumayan ya ditongkrongin, nggak mungkin ya. Biasanya orang IT itu bikin script gitu, atau pakai tools tertentu untuk record data itu semua, ya, kayak tools ya. Script kalau dulu saya pakai namanya APR ya, APR gitu, Application Performance, R-nya apa ya, Performance and Report ya, kayak gitu. Jadi dia catat, baseline-nya ya. Jadi pada saat saya tunggu 2 hari, datanya udah ada semua jadi baseline, kayak gitu misalkan. Oke. Ya, ini baseline gunanya untuk indikator aja ya, untuk jadi acuan ketika nanti, apa namanya, membandingkan antara cloud kita dengan ini, dengan saat ini. Oke, setelah kita bangun baseline, berikutnya kita lakukan analisa kelayakan ya. Nah, analisa kelayakan tuh gini, jadi maksudnya, kalau kita mau implementasi, sebenarnya nggak cuman bicara cloud ya, apapun kadang-kadang di IT gitu ya, kita mau adopsi teknologi baru, kita mau adopsi vendor lain ya, vendor baru, kita lakukan analisa kelayakan dulu kan. Kelayakan buat siapa? Buat bisnis gitu kan. Jadi analisa kelayakan ini biasanya dibagi besarnya 2 sih gitu ya, analisa teknis, analisa komersial. Teknis itu kita lihat dulu, dia solve nggak kebutuhan bisnis, teknis ini ya, apapun teknisnya, vendor, cloud, atau apapun gitu, atau aplikasi apapun, secara teknis di-assess, misalkan dia kalau kita adakan ini membantu nggak solve kebutuhan bisnis ya. Kalau dari teknis aja nggak solve, buat apa kita beli ya, buat apa kita sewa gitu kan. Bisa jadi, bukan teknis itu yang dibutuhin, teknis yang lain, seperti itu. Nah, setelah analisa teknisnya sudah kita lihat, oh teknisnya masuk nih, bisa ini bisa solve gitu ya. Kita lakukan analisis, komersial, kayak ini ya, cost-nya, resikonya, gitu-gitu ya, waktunya gitu ya.
Jadi, secara harga masuk nggak ke budget kita, secara resiko bisa nggak diterima gitu ya. Kalau sampai kejadian ini misalkan, kayak kayak misalnya kayak apa ya, kayak sistem, e-commerce ya kalau udah banyak pengunjungnya kan itu tiap jam itu ada transaksi ya, kalau misalkan ternyata ternyata dengan implementasi ini mengganggu itu jadi kehilangan transaksi selama berapa hari gitu kan, itu ruginya mungkin banyak kan. Jadi kita analisa resikonya gitu ya, layak nggak kalau kita pindah ke sini, downtime-nya sekian, kerugiannya sekian gitu, dibandingkan nanti benefit-nya. Dan lain-lain ya di sini ya. Jadi, harga gitu ya, resiko dan sebagainya kita identify, kemudian kita bandingkan ya antara benefits, manfaatnya kita pakai teknologi itu, cloud itu dengan resiko dan cost-nya, seperti itu. Kemudian kita making decision. Nah, making decision ini kadang-kadang di konteks perusahaan kan nggak bisa kita sendiri ya, kadang-kadang kalau di IT itu kan, gimana ya, biasanya kan ngurus ini orang infrastruktur ya, orang infrastruktur, kemudian, ada head-nya, head of infranya, kadang-kadang head of infranya karena ini impact ke banyak orang nggak bisa ngambil keputusan juga. Ya mungkin kalau ada CTO-nya ajak CTO-nya, tapi CTO-nya lihat, "Oh ini kayaknya impact-nya nggak cuman IT, ini ke bisnis semua." Oke, diadain meeting gede ya, mengundang semua chief kayak gitu misalkan, akhirnya decision-nya dibuat di situ, karena ada impact ke mana-mana. Tapi kita udah ada datanya, kita bisa ngasih, presentasi ya, "Ini loh," gitu kan, "kebutuhannya, hasil feasibility analysis-nya begini, resikonya begini," kayak gitu-gitu. Kemudian, "Mau nggak kita, putuskan go, tapi ini resikonya," gitu ya, atau benefit-nya kayak gini. Jadi seperti itu. Ya kira-kira, begini ini kayak kayak apa, kayak table ini ya, bisa jadi kita pakai juga. Current state, sekarang gimana, tujuannya apa, yang kita perlu lakukan apa, prioritas gimana, pemiliknya siapa gitu ya, due date-nya berapa, ini untuk project management aja sih sebenarnya ya, untuk gap analysis tadi. Oke, untuk gap analysis ya, menganalisa, gap, perbedaan antara current dan desired ya, antara kebutuhan antara yang sekarang ada sama yang dibutuhkan, kayak gitu. Kita lakukan gap analysis, bisa pakai tabel ini. Nah, ketika ada gap-nya ya di sini kan, ini kan ada, current ya, goal-nya apa, ada gap nih, current gap. Kita butuh tindakan apa, prioritasnya gimana, karena sumber daya kita mungkin terbatas, mana yang mau diduluin, yang bertanggung jawab siapa, dan, due date-nya berapa. Ini gap analysis ya, seperti itu. Oke, gap analysis ini bisa membantu apa aja ya, karena tadi ada prioritisasinya ya, karena kan ini banyak kerjaan nih, prioritasnya gimana, jadi kita bisa bisa, menentukan mana yang lebih penting terkait resource-nya terbatas. Misalkan orang IT-nya sedikit kan, tentu nggak bisa ngerjain semua bersamaan, mana yang mau duluan, mana yang mau belakangan gitu kan. Terus menentukan, technical fitur ya, yang bisa mungkin, oke nggak usah dipindahin dulu deh, yang ini lebih penting gitu ya, seperti itu. Yang ini kayaknya nggak perlu dilakukan dulu sekarang. Kita bisa analisa juga kalau ada kemungkinan isu compatibility, bisa jadi tuh. Karena on premise ya, on premise kan teknologi beda sama cloud kan, ada hal-hal yang di on premise itu nggak bisa dipindahin ke cloud, nggak kompatibel lah istilah gitu. Jadi kita harus udah identify di awal, sehingga kita tahu, caranya gimana untuk mengatasi itu ya, kayak gitu ya. Contoh gini, di cloud itu biasanya sistem operasinya kan yang disediain oleh cloud provider ya. Kayak misalnya kalau di AWS itu ya AWS Linux, sedangkan di on premise kita mungkin nggak pakai AWS Linux, kita pakai Ubuntu yang tahun berapa gitu, yang udah lama banget gitu kan. Di AWS udah nggak ada lagi tuh. Itu ada bisa jadi ada kemungkinan compatibility ya, mesti lakukan apa dulu nih, jangan sampai nanti isunya pada saat migrasi baru ketahuan gitu kan, jadi masalah. Jadi udah di-identify dulu di sini, kemudian juga kita identifikasi, regulasi dan policies ya. Karena beberapa hal ini, ada juga beberapa industri yang ada regulasinya gitu, yang maksudnya diatur ya, kayak kalau di fintech itu harus comply dengan Bank Indonesia atau OJK gitu ya, kalau di health juga ada comply dengan apa, lembaga tertentu ya di kesehatan kayak gitu, yang kalau kita nggak lakukan itu, ya jadi masalah. Contoh gini, di fintech tuh ada syarat tuh, semua, apa ya, semua data itu harus ada di Indonesia gitu kan. Itu ada regulasi bilang begitu, data financial tuh, nggak boleh di luar negeri. Nah, kalau kita nggak identify ini, tiba-tiba kita pilih server yang ada di Singapura, pas diaudit sama OJK atau oleh BI gitu ya, kalau di e-money, kena deh itu kan, masalah deh itu, lisensinya dicabut atau apa, atau kena sanksi ya, jadi repot kan. Nah, jadi, ada regulasi tertentu yang harus kita cek juga. Oke ya, gap analysis, kemudian
dari semua data yang kita collect tadi, kita bangun reporting-nya ya, dokumentasi reporting, baseline-nya atau apa tadi, requirements gathering-nya gitu ya, gap analysis-nya, feasibility analysis-nya, kita bikin reporting. Ya kita kumpulin semua di sini ya. Biasa ya seperti itu. Kemudian ini membantu apa? Membantu kita menentukan ya kebutuhan sumber daya ya, dan mengoptimasi sumber daya yang ada juga gitu ya. Dari semua data ini ya, macam-macam tadi baseline, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi reporting ini nanti yang bisa kita pakai untuk komunikasi ke semua stakeholder terkait nih, seperti itu. Oke ya, dan ini penting juga understanding benchmark. Oke, benchmark itu apa ya? Benchmark itu, jadi gini, benchmark itu kan perbandingan ya. Bedanya benchmark sama baseline itu apa? Kalau baseline itu kan terhadap internal kita sendiri ya. Baseline misalkan yang current infrastruktur dibandingkan cloud. Baseline-nya yang current infrastruktur ya, acuan. Pada saat kita ke cloud, kita bandingkan dengan baseline. Kalau benchmark ini biasanya keluar, kita bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gitu kan. Misalkan kita mau bangun apa ya, cloud untuk apa ya, sistem accounting, contoh gitu ya. Ya ada nggak di benchmark di luar yang sudah nerapin itu? Nah, ini jadi acuannya ke sana, benchmarking ya. Jadi kita nggak buta, benar-benar kita bisa lihat, oh mereka nerapinnya begini gitu ya, arsitekturnya begini, apa aja yang dipakai, cost-nya sekian, waktunya sekian, kayak gitu. Ya. Nah, benchmark-nya bisa kita dapat dari mana? Ya kadang-kadang bisa kita cari di internet ya, atau bisa kayak cloud service provider itu kadang-kadang kalau nggak rahasia dia bisa juga ngasih data, seperti itu. Ya isinya macam-macam ya, misalnya kayak service level-nya, di perusahaan lain gimana, response time-nya bagaimana, incident resolution time-nya, kayak gitu. Ini contoh-contoh aja sih. Di perusahaan lain seperti apa, nah nanti, kita bisa dapat perbandingan. Nah di AWS, Google, dan lain-lain tuh nyediain tools ya untuk bantu benchmarking ini. Ini contohnya, AWS nyediain EC2 report, Azure, Microsoft nyediain Azure Suite gitu ya. Atau bisa pakai tools-tools yang lain di sini seperti itu untuk benchmarking. Ya, dan terakhir ya di sini dalam, flow tadi kan kita ini ya, apa namanya, bikin dokumentasi dan diagramnya seperti itu. Dokumentasi ya sebenarnya basically bikin dokumen ya untuk, assessment tadi yang kita lakukan, yang isinya ya semuanya ya, gap analysis, performance baseline, stakeholder communication, dan lain-lain gitu, seperti itu. Kemudian juga, di dalamnya ya ada informasi tentang, pre-migrasi, post-migrasi, kemudian, tadi stakeholder-nya siapa, macam-macam lah di sini ya, key information yang apa, key stakeholder-nya dan lain-lainnya. Kemudian juga, dokumentasi ini bisa dibantu oleh tools ini nih untuk bikin karena dokumentasinya kan nggak bisa dibikin oleh satu orang ya, dibikin oleh banyak orang seperti itu sama-sama. Nah, bisa pakai alat-alat tools seperti ini nih, kayak Microsoft Teams ya untuk meeting, Slack untuk komunikasi chatting gitu ya, dan lain-lain di sini ya. Oke. Dan, karena adanya dokumentasi dan diagram ya, kita nggak belajar benar-benar bikin diagram gini nggak di sini ya, cuma sekedar tahu aja ada ini. Nanti karena adanya diagram ya, gambar, dan ada dokumentasi, tulisan kayak gitu, ini bisa meningkatkan komunikasi ke semua stakeholder seperti itu. Jadi, yang kita komunikasiin apa sih? Ya tadi kan kita gali kebutuhannya, kemudian kita lakukan apa, eee, interview gitu kan, kebutuhan tadi mungkin kita apa, kita bikin baseline gitu ya untuk acuan, kemudian kita lakukan feasibility analysis, kemudian kita lakukan tadi, gap analysis ya dan sebagainya gitu. Dokumen itu semua nanti, dilengkapi dengan diagram ya, gambar-gambar, solusinya bagaimana, existing-nya bagaimana gitu. Itu bisa membantu komunikasi ke semua stakeholder ya, tentang solusinya. Nah, isinya kira-kira seperti ini nih, dokumennya ya. Ini nggak perlu dihafal sih, ini nggak mungkin ditanya, "Isinya apa aja?" gitu, nggak ya, seperti itu. Ini gambarannya aja ya, dokumentasi itu isinya ya, tadi ya current and future requirements, baseline, bisa tadi, gap analysis gitu ya, reporting, benchmark.
dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Ya itu tadi kita bicara tentang flow ya, yang ini ya, semua yang tadi kita bicara, yang ini semua tadi, ujung ke ujung, gitu ya. Nah, sekarang udah kita bahas, yang beda lagi nih, tentang cloud service. Oke. Nah, ini maksudnya apa ya, jadi goalnya sih gini, di sini kita akan bahas, apa, kayak AWS, kayak Google gitu ya, itu kan disebutnya, CSP ya, Cloud Service Provider. Dia menyediakan, ada banyak sekali service ya. Jadi kalau kita tadi buka kan Google ya, itu banyak banget kan, bisa di-list tuh isinya puluhan ya, gitu ya. Nggak cuma 11 sebenarnya, tapi di sini kita akan lihat, 11 service yang mungkin di-offer mereka, yang mungkin kita bisa nanti, oke, kalau bisnis butuh begini, di cloud tuh ada service ini loh, gitu kan, sehingga kita bisa pakai ini, kayak gitu. Oke, apa aja di sini ya kita lihat ya. Oke, Identity Access Management. Ini yang pasti ditawarkan oleh semua cloud provider ya. Ini menyediakan apa sih? Identity Access Management ini, bahasanya nggak terlalu intuitif, tapi gampangnya gini, kalau kita, subscribe cloud ya, kan di sana isinya resource ya, apakah itu computing, storage, atau segala macam, tentu kan kita pengen resource itu hanya bisa diakses oleh orang yang berhak ya, yang memang berhak. Misalnya gini, kalau misalkan, komputer ini, server itu, virtual server itu, yang bisa akses hanya si A, atau IT admin gitu ya. Tapi kalau yang, tadi apa, cloud storage ya, itu boleh diakses oleh orang lain, bisnis juga boleh akses gitu. Atau apalagi di sana misalkan ya, database hanya bisa diakses oleh DBA. Nah itu kan ada, permission beda-beda kan untuk tiap resource-nya yang bisa mengakses role-nya beda-beda. Itu bisa diatur di mana, di Identity Access Management ini gitu ya, seperti itu. Ya, Identity Access Management ya. Isinya, mungkin kalau saya kasih lihat ya, mungkin, hari ini kita akan bahas, ini kan masih banyak ya di belakang ya. Kita bahas setengahnya sampai Identity Access Management ini saya akan kasih lihat kalau di tadi ya, di sini ya, di Google. Mana tadi ya? Ya, di sini ya, biar dapat bayangannya. Nah, ini sini ya. Itu ada enggak cuma di Google ya, di Google, di Microsoft, di AWS, itu pasti ada ini nih, IAM gitu. Jadi eksplisit disebut IAM tuh. Ya, IAM. Nah, IAM gitu ya. Identity Access Management. Ini ibaratnya tempatnya kita setting-setting, mengenai izin akses ke resource yang ada di cloud, gitu. Jadi, kita bisa ngatur siapa bisa mengakses apa di cloud ini. Ya, ini ya, ini kelihatan nih, eee, principal ini atau kayak user ini ya, account ini boleh akses compute engine, gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Kita bisa kita bisa setting-setting di sini gitu. Kayak grant access gitu ya, kita mau grant apa ke siapa, kita mau grant, apa, ini role-nya apa gitu ya. Kayak misalkan ini ada siapa di sini. Nah, ini misalkan ada saya ya gitu ya. Role-nya apa di sini ya, misalkan, oh kalau, beliau bisa mengakses di sini kan ada banyak nih resource, roles ya. Mmm, saya apa ya, di sini ada cloud SQL gitu misalnya, dia, untuk database ya, akses, database cloud SQL namanya sebagai admin gitu. Jadi kita bisa bisa kasih gini, save ya nanti jadi, saya kalau login dengan Novrian kayak gini, saya bisa akses di Google SQL admin, apa, Cloud SQL ini kayak database sebagai admin, kayak gitu ya, saya simpan. Oke, itu yang disebut dengan IAM ya, jadi kebayang ya, mungkin kalau nggak ngelihat itu kayak nebak-nebak nih IAM apa gitu ya. Ya jadi ini, salah satu perangkat security ya untuk, apa, untuk mengatur siapa berhak mengakses apa di cloud, seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa mengakses, resource yang ada di cloud
tanpa dikasih izin. Oke, di mana user itu nanti ada account-nya, ada password-nya gitu ya, seperti itu, sehingga hanya orang yang tahu password-nya aja yang bisa akses itu. Kemudian, nanti ya, kadang-kadang password itu nggak cukup kuat juga ya, kadang-kadang, password-nya kalau sampai kebobolan seperti itu, orang tahu user ID saya, tahu password saya, jadinya dia bisa akses, resource itu gitu kan, kayak Cloud SQL tadi. Nah, di AWS atau di Google tuh nyediain namanya multi-factor authentication nih, sama kayak apa ya, selain password ada OTP gitu ya, seperti itu. Ada OTP sehingga, kalau dia punya password-nya tapi kalau OTP-nya dia nggak tahu, ya nggak bisa akses juga gitu ya, seperti itu, dan sebagainya ya. Ya ini disebut multi-factor authentication ya, MFA. Jadi yang tadi, di mana kalau kita mau login, authentication, nggak cukup password aja, tapi ada faktor lain yang harus dijawab juga, misalkan kayak OTP gitu ya, kayak gini nih, gambar gini, itu istilahnya di teknologi ya, atau mungkin di cloud, nggak cuma di cloud sih, itu disebut dengan multi-factor authentication. Jadi, autentikasi dengan banyak faktor. Satu adalah faktor yang saya tahu, yang orang itu tahu, yaitu password, dan satu lagi faktor yang orang itu punya, ya. Tahu sama punya beda ya. Eee, kalau tahu kan password ya, orang mesti tahu, ingat gitu. Kalau OTP kan dia nggak bisa tahu ya, karena itu berubah-ubah terus ya. Tapi kalau dia punya HP-nya, punya nomornya, dikirim ke sana, dia bisa jawab, ya kan. Jadi, untuk mencegah orang yang, tahu aja tapi nggak punya, dan punya aja tapi nggak tahu, nih ada multi-factor authentication, seperti itu. Oke, kemudian nanti ada juga ya, di IAM itu selain yang tadi ya, IAM tadi kan ada multi-factor authentication fiturnya, ada lagi juga single sign on di IAM itu. Yang dimaksud dengan single sign on ini maksudnya gini, bayangkan saya punya banyak aplikasi di belakang ya, ada aplikasi A, CRM, accounting, masing-masing ini kan, punya login masing-masing kan. Kalau saya misalkan tanpa single sign on, saya mesti login ke sini, mau akses ini login lagi yang ini. Saya mau akses ini login lagi yang ini. Jadi saya mesti ngapalin 3 autentikasi nih, gitu kan. Nah, dengan single sign on ya, gitu ya, kita bisa buat satu single login, pada saat sudah login, udah pasti bisa akses tiga-tiganya, begitu. Nah, kayak cloud provider, kayak, Google, AWS tuh menyediain ini nih, yang bisa kita manfaatin ya, kalau kita mau bikin single sign on ke berbagai resources ini. Itu single sign on ya. Nah, berikutnya adalah federation. Nah, ini agak agak mirip-mirip dengan single sign on. Bedanya gini, kalau single sign on itu kan kayak, satu akses untuk semua aplikasi di satu perusahaan yang sama ya. Kalau federation kayak single sign on tapi across different organization, beda perusahaan gitu. Jadi kalau saya mau login, pakai login itu bisa akses resource saya yang ada di kantor saya, mau bisa pakai akses lagi di perusahaan lain gitu-gitu. Nah itu, disebut dengan, federation. Ya, federation, jadi single sign on yang multiple organisasi. Nah, ini bisa dimungkinkan dengan apa? Ini agak teknis lagi ya, dengan namanya ini, mungkin nggak usah terlalu dipusingin ya, namanya SAML, Security Assessment Markup Language. Jadi ini kayak semacam apa ya, bahasa yang digunakan untuk berbagai macam platform yang ada di organisasi ini untuk berkomunikasi sehingga dia bisa tahu orang ini sudah authenticated atau enggak, seperti itu ya. Ya, contoh gini ya, ini contohnya, ini mungkin terakhir, untuk hari ini. Ini federation bekerja begini. Jadi, ini ada user misalkan namanya Joe gitu ya, login ke, jaringan perusahaan X dengan apa, dengan ID dan password ya, dia berhasil login. Oke. Terus kan login di perusahaan X ya, perusahaan X ini punya server untuk autentikasi, ini orang bener nggak sih user ID password-nya gitu ya. Dia cek, oh bener gitu ya, oh ya udah orang itu berarti dikasih authentication ya, orang itu, oh bisa login gitu kayak authenticated. Nah, itu kan sebenarnya login ke perusahaan aja ya, tapi kalau dia mau akses sumber daya lain yang ada di perusahaan, kayak misalnya Office 365 atau aplikasi lain di Google gitu, udah beda perusahaan tuh. Nah, maunya tuh kalau dia udah satu login di sini, akses Office 365 nggak perlu pakai login Microsoft lagi gitu, udah bisa pakai login yang sama. Nah, jadi nanti, ketika dia buka ini, link ini, Office 365 ini
dia nggak akan ngasih ID password lagi, dia cuma nanya aja ke sini ya, ke server ini, authentication servernya. Orang ini udah validated nggak sih? Udah authenticated nggak sih? Oh udah gitu ya. Ya udah Office 35 langsung buka gitu. Tetap seperti itu ya. Dan pada akhirnya nanti security servernya si corporate X tadi dia ngasih informasi ke Microsoft. Orangnya sudah authenticated dan boleh dikasih akses untuk buka Office 365. Nah, selanjutnya ya tinggal Gio-nya udah bisa pakai nih Office 365. Nah, kalau dia buka aplikasi lain lagi, nanti aplikasi lain itu juga sama ya, misalnya Google Docs ya. Google itu akan cek ke servernya si ini, server perusahaannya, orang ini udah authenticated belum sih? Oh, kalau udah, servernya akan kasih, orang ini udah authenticated, ya boleh diakses gitu ya. Jadi dia bisa buka tanpa login ulang pakai login Google kayak gitu. Oke, so far ini ya, kita bahas hari ini masih di modul ini sebenarnya ada masih banyak modul masih banyak lagi di belakang. Mungkin kita nggak akan bisa bahas semua di hari ini. Setengahnya kita lanjut lagi besok ya. Oke, mungkin so far ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai di Baik. sini. Pak Nova, terima kasih ya Pak untuk explanation-nya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kita buka sesi Q&A sekarang ya. Silakan raise hand atau unmute.